Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi, tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat untuk pengolahan makanan. Mari kita bahas bersama tentang beberapa pertanyaan terkait dengan teknologi pangan tadi. Apa arti dari pangan? Nah, pangan itu apa tadi? Sudah kita baca? Pangan adalah makanan. Jadi kata lain dari makan itu adalah pangan. Berikutnya, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Karena harus diolah agar tahan lama. Jadi kita perlu teknologi pangan. Berikutnya, bagaimana cara mengolah hasil panen? Yaitu mengolah hasil panen dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Yang terbuat dari kacang kedelai adalah tahu, tempe, dan kecap. Yang kelima, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaatnya adalah dapat menghasilkan makanan baru. Kemudian makanan tidak cepat membusuk atau tahan lama. Dan juga lebih menarik. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Tadi kita sudah membaca teks teknologi pangan. Yang pertama, pangan artinya makanan. Kemudian, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Kemudian, teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Dan susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Perhatikan gambar berikut ini.
Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Nah, berikut ini adalah cara membuat tahu. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ini adalah cara membuat tahu dengan mudah. Setelah selesai membuat tahu, Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Kita menghitung dengan satuan tidak baku. Seperti persegi satuan. Nah, persegi satuan itu termasuk dengan cara satuan tidak baku. Kain A dan kain B. Nah, kalian bisa mulai menghitung kain A berapa persegi satuan, kain B berapa persegi satuan. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup semua bagian permukaan benda tersebut. Nah, kain A ini sudah kalian hitung, yaitu ada 8 persegi satuan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kain B itu ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka, luas kain A adalah 8 satuan persegi, kemudian kain B adalah 16 satuan persegi. Dihitung semuanya sebanyak 1 kali. Tidak ada yang dihitung sebanyak 2 kali ya. Pak Guru lanjutkan. Amati gambar-gambar di bawah ini. Hitung luas dari setiap gambar berikut. Gampang ya caranya. Kalian tinggal teliti menghitung satu persatu. Gambar A, B, C, dan D. Yuk, sudah ketemu jawabannya? Yang A berapa, B berapa, C berapa, dan D. Nah, yang A sudah ketemu jawabannya, yaitu 7 satuan persegi. Ya, dihitung ya. 6 dan 7. Kemudian yang B berapa, ayo? Sudah ketemu? Ya, jawabannya benar, yaitu 10 satuan. Yang C 6 satuan, dan yang D itu 7 satuan. Gampang ya mengukur luas dengan satuan tidak baku. Bidang A dan D pada gambar memiliki luas yang sama-sama 7 satuan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang mencermati isi teks informasi terkait dengan teknologi produksi, kemudian menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Tadi benda konkretnya adalah tahu. Berikutnya, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Sampai jumpa esok hari ya dengan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Terima kasih yang sudah berkenan. Pencet tombol subscribe-nya. Bagi yang belum, bantu Pak Guru yuk. Pencet tombol merahnya, subscribe-nya. Terima kasih.